Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Diyaul Lami min Khutabil Jawami, beliau berkata, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan panjatkanlah syukur kepadanya, karena Dia telah menganugerahkan kepada Anda akal untuk memikirkan, membedakan antara yang hak dan yang batil, serta membuat penilaian. Akal ini adalah merupakan karunia Allah SWT yang terbesar apabila dia digunakan sesuai dengan tujuan diciptakannya, yaitu untuk menimbang-nimbang, merenung, untuk menalar dan menilai berbagai persoalan tanpa terburu-buru melakukan tindakan. Kitab-kitab samawi, kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Quran datang untuk menegaskan hal ini. Kitab-kitab itu mengajarkan untuk menimbang-nimbang berbagai persoalan dan menilainya dengan adil dan seimbang berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh telah kami mengutus para rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang terang. Wa anzalna ma'humul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka ada kitab dan timbangan, liyaquman nasu bil qist, agar manusia itu menegakkan keadilan. Saudara kaum muslimin, bila seorang di antara Anda ingin mengatakan sesuatu, maka hendaklah dia menimbang-nimbang ucapannya. Hendaklah dia memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya. Apabila ucapannya itu berakibat baik, maka dia bisa melakukannya dan tanpa perlu ragu lagi. Namun apabila ucapannya itu berakibat buruk, maka hendaklah dia menahan diri dan menjauhkan diri darinya. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah kata-kata yang baik atau hendaknya dia diam. Saudara kaum muslimin, bila seorang dari Anda ingin mengerjakan sesuatu, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu, apakah perbuatan itu mengandung kebaikan, ataukah yang baik justru perbuatan itu ditinggalkan. Apabila meninggalkan perbuatan itu lebih mengandung kebaikan, hendaklah dia meninggalkannya. Namun apabila melakukan perbuatan itu mengandung kebaikan, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu, apakah perbuatan itu akan menghalanginya sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan yang lebih penting dan lebih baik ataukah tidak. Apabila perbuatan itu akan menyibukkannya sehingga dia terhalang dari melakukan perbuatan yang lebih baik dan lebih penting daripada perbuatan itu, maka hendaknya dia meninggalkannya. Karena akal seorang yang berakal tidak mungkin untuk membiarkan dirinya menyibukkan diri melakukan perbuatan yang kurang utama, sehingga gara-gara itu dia meninggalkan perbuatan yang lebih penting dan lebih utama. Karena ini berarti dia telah menyia-nyiakan keutamaan. Saudara kaum muslimin, bila Anda melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara Anda, maka bandingkanlah kesalahannya ini dengan kebaikan-kebaikannya dan nilailah dia dengan adil dan seimbang. Banyak orang dalam persoalan ini yang mereka berlaku sangat tidak adil dan zalim ketika dia menilai saudaranya. Begitu dia melihat kesalahan yang dilakukan oleh seorang sahabat, maka mereka langsung menilainya buruk karena perbuatan tersebut. Lantas dia membutakan matanya dari kebaikan-kebaikan sahabatnya yang banyak. Saudara kaum muslimin, ini adalah merupakan sebuah kekurangan dalam cara berpikir, dan ini adalah merupakan sebuah tindak kezaliman di dalam memberikan penilaian, dan ini adalah sifat menonjolnya kaum wanita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bila engkau berbuat baik kepada mereka wanita sepanjang masa, lalu dia melihat ada satu keburukan padamu, pasti dia akan berkata, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun ada pada dirinya. Saudara kaum muslimin, bila Anda melihat seorang yang membanggakan diri sebagai orang yang bagus agamanya serta pejuang dan pembela agama, maka perhatikan saja perilakunya. Jika memang perilakunya itu selalu membela Islam, mempersatukan umat Islam dan kaum muslimin, dia senantiasa mematuhi kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa pengakuannya itu adalah benar.
ucapannya itu tidak dusta, saudara kaum muslimin. Namun bila sebaliknya, ternyata perilakunya selalu memerangi Islam, dia selalu melanggar hukum-hukum Islam, dia memecah belah kaum muslimin dan juga umat Islam, dia hanya mematuhi hukum-hukum positif karya buatan manusia, syekhnya, gurunya, amirnya ataupun khalifahnya, yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ucapannya itu adalah dusta. Ucapannya itu adalah dusta belaka. Seindah apapun dia berolah kata, orang yang berakal itu tidak akan tertipu oleh kata-kata. Allah mengatakan kepada kita tentang kaum munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan kepada mereka, jangan kamu buat kerusakan di atas muka bumi, mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang berbuat baik di atas muka bumi. Allah membongkar mereka, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah, merekalah sebenarnya yang membuat kerusakan, tetapi mereka itu tidak sadar. Allah memberitahukan kepada kita perihal Fir'aun. Fir'aun yang mengajak umatnya untuk menuhankan dirinya. Apa kata Allah memberitahukan kepada kita tentang Fir'aun? Fir'aun berkata, ma ahdikum illa sabilar rasad. Aku tidak menunjukkan kalian wahai kaumku kecuali kepada jalan yang lurus. Tapi Allah membongkar jati diri Fir'aun dengan berkata, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Fir'aun itu justru menyesatkan kaumnya dan dia tidaklah memberi petunjuk kepada kaumnya. Jadi saudara kaum muslimin, orang yang berakal tidak akan pernah tertipu oleh kata-kata dan tidak akan pernah menilai seseorang hanya berdasarkan ucapannya jika memang perilakunya bertentangan dengan itu. Saudara kaum muslimin, salah satu contoh keadilan dan keseimbangan adalah persamaan hukum yang diajarkan oleh syariat Islam terhadap siapapun yang memiliki sebab dan hak yang sama. Maka seorang yang menjadi hakim bagi masyarakat harus bertindak adil di dalam memutuskan hukum, berbicara ataupun bertindak. Tidak boleh dia memihak kepada kerabat, sahabat maupun tokoh elit. Dan tidak boleh dia membeda-bedakan di antara mereka dengan orang lain dalam kasus-kasus yang sama-sama mereka lakukan. Saudara kaum muslim, di antara contoh keadilan adalah keadilan terhadap anak-anak. Tidak boleh melebihkan pemberian atau hadiah kepada sebagian mereka saja. Nabi bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Sekalipun ada sebagian di antara anak-anak kita yang lebih berbakti dibandingkan yang lainnya, namun orang tua tidak boleh dia membalas bakti anak tersebut dengan melebihkan kepadanya pemberian ataupun hadiah. Kenapa? Karena pahala berbaktinya kepada orang tua itu akan menjadi tanggungan Allah, sementara orang tua berkewajiban untuk bersikap sama terhadap anak-anaknya. Di samping itu bisa jadi sikapnya yang lebih mendahulukan anak yang lebih berbakti, itu akan menjadi pemicu pendorong anak-anak yang lainnya untuk semakin durhaka. Dan dia tidak tahu bisa jadi keadaan berubah. Anak yang tadinya itu berbakti berubah menjadi durhaka, dan anak yang tadinya durhaka itu berubah menjadi berbakti. Salah satu contoh keadilan adalah keadilan terhadap para istri. Siapa yang memiliki 2 istri atau lebih, maka tidak boleh dia membeda-bedakan di antara mereka. Karena Nabi SAW bersabda, man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqqu mailun. Siapa yang memiliki 2 wanita, 2 istri, lantas dia condong kepada salah satu dari keduanya, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuh yang bengkok, waliyahzubillah. Saudara kaum muslimin, adil di dalam melihat berbagai persoalan, membanding-bandingkan berbagai persoalan, menimbang-nimbang berbagai persoalan, lantas mengambil keputusan berdasarkan alasan yang paling kuat atau bersikap sama bila memang persoalan yang dihadapi itu adalah sama. Sungguh ini adalah merupakan prinsip yang agung yang harus dijalankan oleh orang-orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dia melakukan pendekatan diri kepada Allah ataupun bergaul dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar dia termasuk orang-orang yang menegakkan keadilan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudara kaum muslimin, bila kita berpikir tentang ibadah-ibadah fisik, kita mendapati ibadah-ibadah ini hanya meminta sedikit saja dari waktu kita. Dan bila kita berpikir tentang ibadah-ibadah yang menyangkut tentang harta kita, ternyata kita dapati ibadah-ibadah ini hanya meminta sedikit saja dari harta kita. Meskipun demikian, hasil yang kita raih dari sedikit aktivitas dan sedikit harta ini banyak dan sungguh besar. Karena hasil dari semua itu adalah kebaikan dunia dan akhirat kita. Saudara muslimin, sekalipun demikian, bila kita berpikir tentang keadaan diri kita, ternyata kita masih saja menyia-nyiakan ibadah-ibadah tersebut. Seraya kita bekerja keras untuk meraih kesenangan-kesenangan nafsu, kita begitu bersemangat dalam melakukan aktivitas-aktivitas keduniaan kita. Kita benar-benar cermat dan berhati-hati, serta terobsesi untuk mengembangkan dan menyempurnakannya. Padahal kita tahu bahwasanya kita tidak hidup kekal di dunia ini, dan dunia ini pun tidak akan kekal menjadi milik kita. Sedangkan amal-amal ibadah kita itu akan tetap kekal dan akan terus kita rasakan manfaatnya selama-lamanya. Anda mendapati sebagian orang, mereka ogah-ogahan berangkat melaksanakan ibadah sholat. Ketika dia melaksanakannya pun dia melaksanakannya dengan sangat cepat, sehingga tidak menyempurnakannya. Dia tidak tumakninah, dia tidak cermat, dia tidak berhati-hati, dan dia tidak berupaya untuk memahami apa yang diucapkan di dalam sholatnya. Mungkin badannya ada di tempat sholat, tetapi hatinya berkelana dalam kehidupan dunianya. Dia pun merampungkan ibadah sholat tanpa sedikit pun dari ibadah ini yang terlintas di dalam benaknya. Namun seandainya dia diminta untuk melakukan aktivitas dunianya, niscaya dia benar-benar akan berhati-hati dan cermat. Dia benar-benar memusatkan konsentrasinya untuk menyempurnakan dan menyelesaikannya, sekalipun hal itu menyita banyak waktu dan tenaganya. Saudara kaum muslimin, adil dan logiskah bila seseorang hanya sewajarnya saja dalam melakukan amalan-amalan akhirat, sementara dia dalam melakukan aktivitas-aktivitas dunia itu dengan sesempurna dan sebaik mungkin, padahal amalan akhirat ini akan tetap kekal dan amalan dunia ini akan sirna. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun. Adapun yang tetap kekal adalah amal soleh. Itu lebih baik. Khairun inda rabbika sawabah. Lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu. Wa khairun amala. Dan lebih pantas untuk dijadikan sebagai harapan. Seorang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, tetapi dia bakhil, dia kikir, dia tidak mau mengeluarkannya. Seandainya dia mengeluarkan pun, apa yang dikeluarkannya itu kurang dari semestinya, tidak bisa membebaskannya dari kewajibannya. Namun sebaliknya, betapa mudahnya dia menggunakan harta untuk urusan-urusan dunianya, yang mungkin ini akan menjadi bencana baginya atau akan mengurangi kesempurnaan agamanya. Maka alangkah banyak harta yang dikeluarkannya untuk hanya sekedar berpoya-poya dan bermewah-mewah. Namun alangkah sedikit harta yang dikeluarkannya untuk zakat, kafarat sumpah, menafkahi keluarga dan kerabat. Saudara kaum muslimin, apakah ini suatu yang adil dan fair? Saudara kaum muslimin, banyak orang yang enggan menggunakan harta dan badannya untuk berhaji ke Baitullah. Namun dengan sangat mudahnya dia menggunakan harta, badan, tenaga dan waktunya untuk berwisata ke berbagai penjuru negeri. Mungkin dalam wisatanya itu dia akan meninggalkan istri dan anak-anaknya, hingga hilanglah kesempatan baginya untuk berada di tengah mereka, mendidik mereka dan seterusnya. Saudara kaum muslimin, demikianlah semakin sering kita berpikir tentang keadaan diri kita, maka kita mendapati diri kita atau bahkan kebanyakan kita ini justru berlebih-lebihan dalam melakukan aktivitas dunia dan namun sangat kurang dalam melakukan amalan-amalan akhirat. Sungguh ini bukanlah sebuah keadilan. Allah berfirman, fa amma man tagha,
Adapun orang yang melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahimah yal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempat tinggal baginya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dia menghalangi dirinya dari tuntutan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga ma'wa tempat tinggal baginya. Dalam surat Al-A'la Allah mengatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian orang-orang kafir lebih mengutamakan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saudara kaum muslimin, Allah tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan demikian, karena kelangsungan hidup manusia di dunia ini menuntut mereka beraktivitas untuk dunia mereka. Tetapi yang Allah perintahkan kepada kita, jangan sampai kita lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Jangan sampai seakan-akan kita ini diciptakan untuk dunia, seakan-akan dunia ini adalah tempat tinggal abadi yang selama-lamanya. Tapi ambillah jatah dunia kita, lalu laksanakanlah amalan akhirat dengan sesuai yang diperintahkan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita melaksanakan amalan akhirat, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Sebagaimana ketika kita melakukan aktivitas dunia, kita lakukan dengan sesempurna dan sebaik mungkin. Bila kita tidak berlaku demikian, maka berarti kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan kita akan kembali kepada kehidupan akhirat dengan membawa beban dosa dan kerugian yang besar, wal iyazubillah.